Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aindali Hawa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara dari SMP Negeri 2 Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Pak Rizal Azami SPD, akan melakukan percakapan pra-observasi dan observasi untuk supervisi akademik. Berikut, saksikan video kami berikut ini. Sebelum saya melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Pak Rizal Azami, terlebih dahulu saya membimbing Pak Rizal untuk membuat RPP berdiferensiasi berdasarkan hasil asesmen diagnosis yang telah dilakukan oleh Pak Rizal. Dan asesmen diagnosis mendapatkan bahwa pada pembelajaran berdiferensiasi kali ini Pak Rizal menggunakan atau melihat kebutuhan belajar murid dari segi kesiapan belajar murid. Selamat pagi Pak Rizal. Ya, selamat pagi Bu Ain. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, Pak Rizal, sebelum insya Allah di hari Senin ya Pak Rizal akan memulai supervisi akademik terhadap anak-anak. Ada hal-hal yang perlu saya komunikasikan dengan Bapak. Oh iya, iya. Terkait bagaimana nantinya persiapan Pak Rizal sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Boleh Pak? Iya, boleh. Oke. Sebelum saya menanyakan hal-hal yang lebih lanjut, sebelumnya di hari Senin nanti Pak Rizal ini akan mengajar di kelas mana? Di kelas 7 Bu. Di kelas 7. Iya. Oke. Alokasi waktu yang Bapak gunakan itu berapa ya? Kebetulan di hari Senin itu di jadwalnya untuk kelas 7 3 kali 40 JP ya. Di alokasi waktu yang 3 kali 40 JP, tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin sampaikan tadi? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pertemuan hari Senin itu adalah yang pertama, mengidentifikasi fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmetika sosial yang di dalamnya itu ada penjualan, pembelian, keuntungan dan kerugian. Kemudian yang kedua itu menjelaskan konsep keuntungan dan kerugian. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan untung rugi usaha pada salah satu pelaku usaha. Oke, baik Pak. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Rizal sudah sebutkan tadi, Pak Rizal ini fokusnya pengembangan atau Pak Rizal ini lebih fokus ke area pengembangan. Kalau saya itu yang fokus yang saya ingin capai pada pertemuan nanti, yang pertama bagaimana saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik. Karena mengingat pembelajaran berdiferensiasi bagi saya itu adalah perdana, karena saya dalam proses pembelajaran masih menggunakan metode diskusi kelompok secara heterogen. Artinya saya tidak melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua,
bagaimana saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya pada pertemuan nanti itu. Dan yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Saya menggunakan media pembelajaran yang menampilkan tayangan video dan materi lewat PowerPoint, dan akan nanti saya kombinasikan dengan video-video yang saya ambil dari sumber YouTube. Wah, cukup menarik sekali ya Pak yang Pak utarakan mengenai area atau fokus pengembangan yang Bapak ingin capai ya. Nah, dari yang Bapak utarakan ini ada 3 area pengembangan yang Bapak akan kembangkan nanti. Jadi saya nantinya akan fokus ke Pak Rizal. Apakah atau Pak Rizal sudah mempersiapkan strategi sehingga area-area pengembangan yang tadi Pak Rizal sudah gunakan itu bisa tercapai? Apa strateginya? Ya, paling tidak saya akan menyiapkan strategi yang sudah saya rancang dan persiapkan untuk saya lakukan pada saat proses pembelajaran nanti. Itu yang pertama, yang jelas menyusun RPP yang berdiferensiasi, yang kemudian terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, sebagaimana yang Ibu sudah bagikan kepada kami. Referensi RPP yang berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam menyusun RPP berdiferensiasi, saya lebih dahulu menyusun sebuah asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik saya. Yang ketiga, itu asesmen yang saya gunakan berupa pretest mengenai materi ini, dan juga melakukan wawancara kepada murid saya terkait pembelajaran yang selama ini mereka lakukan. Dan dari hasil asesmen tersebut, saya lebih melihat kebutuhan belajar peserta didik untuk mata pelajaran matematika, yaitu lebih ke kesiapan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, di kelas nanti dalam berdiferensiasi konten itu, saya akan menampilkan materi melalui pemanfaatan media PowerPoint ataupun video-video yang bersumber dari YouTube. Kemudian yang berikut, berdiferensiasi prosesnya, saya membagi kelompok peserta didik dengan kemampuan menyerap materi. Jadi sesuai daya serap peserta didik yang saya kelompokkan, ada yang di kelas rendah, kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Dan setelah itu mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang saya sudah buat sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Artinya di setiap kelompok itu tingkat kesukaran ataupun kesulitannya berbeda-beda. Nah, yang berikut, tentunya dalam pembimbingan kelompok saya akan lebih fokus pada kelompok peserta didik yang memiliki kemampuan di bawah ataupun yang rendah, karena mereka saya pikir masih butuh arahan dan bimbingan yang lebih di antara kedua kelompok lainnya. Kemudian yang berikut, untuk pembelajaran sosial emosional, strategi yang saya gunakan adalah saya akan melakukan beberapa ice breaking untuk dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi siswa. Jadi dalam hal ini manajemen peserta didik dalam pengerjaan kelompok nanti, saya akan melihat kemampuan peserta didik dalam meningkatkan kesadaran sosialnya. Jadi seperti itu. Oke, baik Pak ya. Jadi dari 3 fokus pengembangan yang Bapak sudah utarakan, jadi Bapak juga sudah menyampaikan strateginya. Ternyata strategi yang Bapak akan buat sebentar di hari Senin nanti cukup banyak ya. Jadi di hari Senin nanti saya akan melihat fokus pengembangan Bapak tadi di ketiga ya, yang berdiferensiasi, kemudian pembelajarannya juga terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, dan penampilan di diferensi konten itu Bapak akan menampilkan misalnya berupa tayangan video melalui PowerPoint atau Zoom ya. Oke. Jadi insya Allah Pak, kita akan ketemu di hari Senin. Ya, insya Allah. Ya. Dan terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar kalian adik? Baik. Jadi begini, kalau mau
mulai pelajaran pada hari ini, seluruh yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini mohon dibantu. Oke, nah, ini Bapak absen dulu ya. Ketua kelas mana? Siapa yang tidak hadir? Alasan? Oh, sakit. Oh ya. Dan hari ini tidak hadir, besoknya oke. Adik-adik Pak Guru sekarang sudah punya 2 kertas. Ini Pak Guru bagi di kalian. Jadi yang perempuan ambil warna pink, yang laki-laki ambil warna kuning. Kemudian sama, lalu tempelkan di papan perasaan yang ada di depan. Oke, bisa? Ya, silakan. Ini ada ini paling kuning, warna pink. Nanti kertasnya tulis nama. Dan sebelum pelajaran itu suasana kalian. Oke, silakan tulis nama. Bapak kasih waktu 1 menit. Oke, terima kasih. Yang berikut. Oke. Oke, sebelum memulai kita luas suasana kita masuk proses untuk dapat bisa meningkatkan kalian punya. Oke. Ada lagi yang lain? Pasar. Oke, ada lagi. Ada lagi. Ayo kita. Bisa. Oke, voilà. Kemudian yang berikut, di pasar itu terjadi transaksi atau proses apa? Angka. Oke. Jual beli. Ada lagi yang lain? Kita akan mempelajari materi tentang arif dan juga sosial. Jadi arif dan juga sosial. Literasi materi tentang arif dan juga sosial yang ada di paket. Silakan dibaca, kemudian pahami apa itu yang dimaksud dengan jual beli dalam
siapa yang bisa memberikan apa itu informasi yang telah kalian baca tadi tentang karakter sosial. Ada yang tahu? Yang bisa. Oke, silakan. Oke, maksudnya oke, sekarang aku mau bertanya, apa itu harga jual yang bersangkutan? Oke, masih? Jual. Oke, kalau ada perbedaan, apa yang tahu? Apa ada perbedaan? Oke, pertanyaan. Ada lagi ada dua, ada keuntungan dan kerugian. Kalau keuntungan bagaimana? Seseorang dikatakan mengalami keuntungan apabila dia harga. Oke. Sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam tiga. Kemudian dipahami. Jika ada yang ingin bertanya nanti tanyakan ke Guru. Oke? Pak Guru kasih waktu untuk mengerjakan KPD 10 menit dari sekarang. Oke, silakan. Saya mau membagikan KPD. Adakah dari kalian kelompok kalian yang belum paham? Ada? Oke. Perwakilan mengucapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang KPD yang telah berlangsung. Oke, dimulai dari kelompok yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yang lain perhatikan. mempresentasikan hasil kerjasama kami. Diketahui harga beli berpasang sepatu adalah 100
25.000. 3 pasang sepatu adalah 125.000. Harga jual pada biasa harga sepatu adalah 100.000 dan 98.000. Penyelesaian karena harga jual lebih besar dari harga beli buat ini mengalami kerugian besar Sebesar sebesar 25.000, 15.000 dan 27.000. Sudah. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, setelah kalian telah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekarang kau boleh tahu siapa yang bisa menentukan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa? Bisa? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Kepada Saskia yang telah memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum saya akhiri, silakan kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 74. Jadi yang dikerjakan hanya nomor 1 dan nomor 2. Pak Guru akan kumpul pada pertemuan selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sebelumnya silakan ketua kelas pimpin doa. Oke, silakan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal. Ya, pagi Bu Ain. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Pak Rizal, tahu tidak kenapa saya undang ke ruangan saya? Kalau tidak salah untuk membahas tindak lanjut dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Iya, betul sekali Pak Rizal ya. Jadi hari ini kegiatannya adalah kegiatan lanjutan dari yang kemarin kita melaksanakan pra-observasi juga observasi seperti akademik. Ya. Jadi kegiatan hari ini namanya pasca observasi. Ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizal yang dimana Pak Rizal telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Walaupun saya tahu ini perdana Pak Rizal lakukan atau terapkan di kelas. Ya. Yang saya mau tanya Pak Rizal atau informasi Pak Rizal, bagaimana perasaan Pak Rizal setelah melakukan interview akademik kemarin, khususnya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Terima kasih Bu Ain. Kemarin saya telah melaksanakan proses pembelajaran yang berintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Jadi alhamdulillah saya merasa sangat senang bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti itu, karena saya merasa bahwa dalam proses pembelajaran itu pembelajaran yang berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, walaupun saya sadari bahwa masih banyak kekurangan ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin itu masih ada yang kurang maksimal,
tapi secara keseluruhan saya merasa sangat senang karena terlihat dari antusiasme oleh peserta didik terhadap materi yang saya bawakan pada proses pembelajaran kemarin. Belajar ya, sebelum kita membahas soal yang Anda katakan kurang optimalnya ya, kita membahas dulu ya. Nah, kemarin Sarjana sedang melaksanakan proses pembelajaran atau supervisi akademik. Menurut Pak Rizal nih, hal apa yang sudah berjalan dengan baik pada saat itu? Kalau kemarin di saat proses pembelajaran itu, hal yang sudah berjalan baik itu kalau menurut penilaian saya pribadi, dalam hal tatap muka kemarin itu, saya melakukan pembukaan pembelajaran itu dengan penuh semangat, dan alhamdulillah respon balasan dari peserta didik itu sangat luar biasa. Kemudian yang berikut saya melakukan ice breaking untuk lebih meningkatkan konsentrasi siswa agar lebih terpusat pada materi yang saya bawakan pada saat itu. Dan saya melihat secara keseluruhan bahwa antusias peserta didik dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan itu alhamdulillah luar biasa. Jadi bagus sekali ya Pak. Kedepannya hal yang sudah berjalan baik ini perlu Bapak pertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. Ya, insya Allah Bu, insya Allah kalau bisa nanti mau diterapkan di kelas di kelas 8 ataupun kelas 9. Ya, mau sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Iya, Insya Allah. Oke, sekarang tadi saya sempat mendengarkan bahwa Pak Rizal mengatakan bahwa dalam pembelajaran ada hal yang sudah baik, sudah maksimal Pak Rizal laksanakan, ada juga hal yang kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Menurut Bapak, apa sih hal yang kurang yang kemarin dalam proses pembelajaran Bapak itu? Kalau secara keseluruhan saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang maksimal itu kan Bu, dimana proses pembelajaran yang berlangsung itu sesuai dengan langkah-langkah ataupun step by step yang ada di RPP. Jadi kegiatan yang berlangsung di dalamnya itu secara runtun berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah bahasakan dalam RPP. Namun kan biasanya rencana itu ada yang berjalan sesuai dengan konsep yang kita sudah buat, dan ketika kita mau terapkan di lapangan secara langsung itu kan akan sedikit berbeda, mungkin karena pengaruh situasi dan kondisi dan seterusnya. Cuman saya melihat bahwa kemarin itu memang ada beberapa yang perlu untuk saya tingkatkan lagi. Contohnya seperti pemanfaatan media dan berbagai sumber belajar yang saat ini kan sudah banyak orang bisa mau dapatkan, tapi saya masih merasa kurang dalam hal pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Padahal kalau bisa dimaksimalkan lagi, motivasi belajar siswa itu akan lebih semangat lagi, dan pada akhirnya kan kalau motivasi siswa itu lebih tinggi, otomatis kan hasil belajarnya juga akan lebih meningkat. Jadi seperti itu Bu Ain. Iya, baik Pak. Jadi sudah menunjukkan juga bahwa indikator atau idealnya guru itu dalam melakukan proses pembelajaran itu menggunakan atau mengikuti langkah step dari RPP. Kemudian juga pemanfaatan media dan sumber belajar ya. Oh iya, begini Pak, kalau nih kita berbicara mengenai skala, ada skala 1 kurang baik, kemudian skala 10 itu sempurna. Ya. Nah, posisi Bapak saat kemarin itu berada di posisi berapa menurut Bapak? Ya, bagaimana Bu, ini kalau kemarin saya melihat itu karena memang mungkin hal ini baru bagi saya, jadi masih banyak lagi yang perlu untuk saya tingkatkan. Jadi kalau saya bisa
menilai saya punya diri sendiri, paling tidak saya ada di skala 4, 5 atau mungkin 6. Oke. Jadi Bapak merasa ya, Iya, posisi ya. Bapak saat pembelajaran keyboard itu berada pada skala 4, 5 ya? 5 atau ya Oke. rentan itulah. Ya. Apa alasan Bapak mengatakan bahwa Bapak itu ada di posisi 4 atau 5 tersebut? Kira-kira apa alasan Bapak mengatakan Bapak ada di posisi itu? Itu yang saya katakan tadi, bahwa saya belum maksimal dalam menerapkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pembelajaran pembelajaran sosial emosional, karena memang mungkin ini masih baru bagi saya. Jadi itu. Kemudian pemanfaatan media pembelajaran juga yang hanya menggunakan PowerPoint yang diselipkan di berbagai video yang saya tampilkan kemarin. Jadi itu alasan ya. Bapak ya? Ya, harusnya kemarin itu bisa lebih saya bikin lebih maksimal dalam pemaparan sumber belajar itu, pemanfaatan video itu. Nah, baik, tadi Bapak katakan Bapak itu belum maksimal di pembelajaran diferensiasi, Iya. kemudian di sosial emosional dan di pemanfaatan media, ya. Tadi juga saya sempat tanyakan bahwa itu fokus area pengembangan Bapak. Iya. Oke, kalau di pembelajaran diferensiasi ini, Pak, apa yang sudah Pak Rizal lakukan? Sehingga Pak Rizal katakan itu belum maksimal. Coba Pak Rizal diskusikan apa yang sudah Pak Rizal lakukan di diferensiasi konten, di diferensiasi proses, dan proses apa yang Pak Rizal lakukan? Kalau kemarin di pembelajaran yang telah saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan diferensiasi konten, produk, dan konten, proses, dan produk diferensiasi. Saya menyuruh siswa melakukan literasi di berbagai sumber, yang dalam hal ini adalah buku paket tentang materi yang saya bawakan kemarin, yakni aritmetika sosial. Setelah melakukan literasi, saya menanyakan kepada peserta didik bahwa apa yang telah mereka pahami atau informasi apa yang dapat mereka ambil dalam materi aritmetika sosial. Selanjutnya saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Diferensiasi sosial ataupun diferensiasi proses, saya membagi kelompok ditinjau dari kesiapan belajar peserta didik, yaitu kemampuan memahami materi yang lambat, yang sedang, maupun yang cepat atau yang tinggi. Jadi seperti itu, dan membagikan kepada mereka LKPD yang masing-masing kelompok itu memiliki tingkat kesukaran yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Pada diferensiasi produk, mereka mempresentasikan hasil pengerjaan kepada teman-teman lain. Jadi menurut saya pada diferensiasi proses pendampingan pada kelompok itu, saya lebih menitik beratkan pada kelompok yang klasifikasinya rendah. Jadi saya lebih banyak berkomunikasi dengan mereka, memberikan petunjuk dan pengarahan untuk dapat menyelesaikan LKPD yang telah saya berikan. Kemudian sesekali saya berkunjung ke kelompok yang sedang. Kalau untuk yang tinggi, saya hanya tinggal mengarahkan inti-intinya saja. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikut pada diferensiasi produk, saya masih terlihat kaku dan masih sedikit gugup karena saya maksudnya hal ini masih baru untuk saya. Jadi seperti itu. Iya, benar sekali ya Pak Rizal ya. Jadi sebelum tanya terlebih lanjut, di pembelajaran kemarin selain berdiferensiasi, Pak Rizal juga mengintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, di pembelajaran sosial emosional apa yang Pak Rizal lakukan sehingga menurut Pak Rizal itu kurang maksimal? Di pembelajaran sosial emosional itu saya belum paham betul ya Bu Ain. Jadi keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang
yang bertanggung jawab, sehingga saya hanya tampak memberikan ice breaking untuk meningkatkan pengelolaan diri murid, pengelolaan diri peserta didik, dan hanya mengetahui emosi peserta didik itu hanya lewat roda emosi. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, saya meminta mereka untuk mendeskripsikan, artinya menyatakan perasaan mereka sebelum memulai pembelajaran di roda emosi itu, seperti itu. Oke. Nah, kalau di pembelajaran ketiga yang bermanfaat media, apa yang Bapak sudah lakukan untuk belajar? Hanya memberikan itu video pembelajaran yang saya selipkan melalui media PowerPoint, seperti itu. Iya. Oke. Nah, Pak Rizal, tadi Pak Rizal mengatakan bahwa posisi Pak Rizal saat kemarin di pembelajaran itu berada di skala 4 atau 5. Nah, jika Pak Rizal ingin mengubahnya, Pak Rizal ingin ada di skala berapa? Ya paling tidak 8 atau 9 lah, Bu. Wow, luar biasa ya. Nah, apa yang Pak Rizal bisa lakukan sehingga posisi Pak Rizal yang dari posisi 4 itu bisa menjadi posisi atau skala 8 sampai 9? Ya paling tidak saya harus bisa lebih memahami dulu apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah saya mengetahui secara menyeluruh atau mengetahui betul yang bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi, saya akan melakukannya secara konsisten. Iya, jadi rencananya saya akan terapkan juga di kelas 8 dan kelas 9. Jadi dalam hal ini melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, sehingga lambat laun insya Allah saya mulai terbiasa dan tidak kaku-kaku lagi. Oke, ya, baik sekali Pak Rizal ya. Selain konsisten melaksanakannya, kemudian satu lagi nih, adakah cara lain yang bisa Pak Rizal lakukan sehingga Pak Rizal memang sudah mantap nih atau sudah berada di skala 8 ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini, Pak? Ya tentunya kan kalau maunya seperti itu, jadi harusnya saya lebih bisa atau lebih rajin lagi mencari referensi-referensi yang terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari googling dari Google ataupun pelatihan dari berbagai komunitas belajar. Kemudian yang paling simpel itu kan melalui YouTube, video-video praktik pembelajaran yang berdiferensiasi kan banyak biasa dibuat dalam suatu konten, kemudian kan diupload di YouTube, seperti itu, Pak. Jadi seperti itu ya Pak Rizal ya. Ada lagi yang Pak Rizal ingin mengatakan kalau buat saya hanya akan lebih meningkatkan lagi itu yang di media pembelajaran supaya bisa lebih menarik lagi, karena kan kalau matematika itu kan momok siswa di pelajaran matematika itu membosankan, sulit dan seterusnya. Jadi saya mencoba membuat sesuatu yang lebih bisa menarik minat dari para peserta didik itu melalui proses pembelajaran tadi yang berdiferensi, kemudian lewat video-video pembelajaran yang menarik. Jadi seperti itu. Iya, jadi bagus sekali ya Pak sudah katakan sama konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Juga untuk menambah pengetahuan Bapak terkait pembelajaran berdiferensiasi, Bapak akan bertransfernya ya, baik melalui skill ya, atau melalui kualitas baik yang ada di YouTube, ya, di belajar,
juga media-medianya. Nah, kapan Pak Rizal akan memulai hal itu? Karena bagi saya ini sesuatu yang menarik dan bagus untuk saya pribadi, jadi insya Allah secepatnya saya akan berusaha semampu saya. Oke, pasti Bapak Rizal akan secepatnya melakukan Ya. itu ya Pak. Jika seandainya nih Pak Rizal itu sudah lelah atau misalnya ada kata jenuh, bosan seperti itu, adakah teman atau orang di rumah atau yang di sekolah yang bisa mengingatkan Bapak tentang proses pembelajaran sosialisasi yang Bapak katakan tadi Bapak akan konsisten melakukannya? Kalau itu tentunya ada Ibu. Soalnya kan di sekolah kita kan ada komunitas belajar. Jadi ada ketua komunitas belajar yang selalu koordinasi dengan kita para anggotanya untuk dapat memonitoring sejauh mana perkembangan yang telah kita lakukan. Kemudian ada lagi komunitas MGMP mata pelajaran, khususnya mata pelajaran matematik. Ya seperti itu. Jadi Bapak bisa minta tolong mereka untuk mengingatkan seperti itu Iya, ya Pak. iya. Baik Pak, semoga kedepannya Bapak bisa menerapkan pembelajaran bersosialisasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional itu dengan cara maksimal. Ya, insya Allah. Rizal, waktu kita hari ini itu sangat terbatas. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Saya ingin mengetahui bagaimana Bapak Rizal, apakah sudah lebih maksimal atau sudah memang menguasai ilmu tentang pembelajaran bersosialisasi. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya. Ya, sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.